dengan kekuatan yang lebih baik, dengan hasil yang lebih baik, dan bahu-membahu dengan berbagai lembaga lain, terus memperkuat upaya-upaya untuk mencerdaskan bangsa. Salam untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan IKAPI, partner sejati kami, para penulis. Saya ucapkan selamat bermunas, selamat mengolah ide, mengolah rasa, mencari terobosan dan pemikiran baru untuk menghadapi dunia perbukuan Indonesia di masa pandemi dan pasca pandemi. Selalu sukses, selalu optimis untuk masa depan industri buku Indonesia. Dan selamat kepada IKAPI atas penyelenggaraan Musyawarah Nasional atau Munas IKAPI tahun 2020. Kami, para penerbit, selalu berupaya untuk menerbitkan buku-buku, karya-karya yang bermutu bagi masyarakat. Namun tentunya, untuk mengakomodasi itu semua, diperlukan sebuah iklim perbukuan yang kondusif. Kami berharap Munas kali ini dapat mengeluarkan keputusan-keputusan yang mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi perbukuan. Selamat Musyawarah Nasional yang ke-19 Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI tanggal 25 sampai dengan 28 November tahun 2020. Semoga Munas ini berhasil merekomendasikan program-program yang bermanfaat untuk keluarga besar IKAPI. Selamat menjalankan Munas IKAPI 2020. Semoga acaranya berjalan lancar dan membawa banyak kebaikan untuk bangsa ini. Karena saya percaya bahwa di tengah pandemi ini, buku menjadi memiliki peran yang bahkan lebih penting untuk tetap bisa mencerahkan bangsa ini. Kami mengucapkan selamat menjalankan Mesyuarat Agung Tahunan, Annual General Meeting IKAPI. Selamat memilih kepimpinan IKAPI yang baru. Kami percaya kepimpinan IKAPI yang baru nanti akan meneruskan kecemerlangan IKAPI di peringkat nasional dan peringkat antarabangsa. Terima kasih penghargaan daripada kami di Mabopa buat barisan kepimpinan yang akan bersara sebentar lagi. Sekian, sekali lagi terima kasih. Tahniah kepada IKAPI, terus maju. On the occasion of the IKAPI Webinar and election on November 26, 28, 2020, may I congratulate the IKAPI leadership for bringing honor not only to Indonesia but for the rest of the ASEAN countries for its active leadership domestically and internationally in book publishing. Selamat dan sukses atas pelaksanaan Musyawarah Nasional IKAPI yang ke-19. Semoga IKAPI sebagai satu-satunya asosiasi penerbitan di Indonesia yang menyatukan para penerbit baik buku cetak maupun buku digital dapat terus memajukan perbukuan nasional. Saya mendoakan Munas berjalan lancar, bisa merumuskan ADART yang lebih hebat lagi nanti, mencapai kepengurusan yang baru untuk bisa IKAPI lebih relevan di zaman ini, relevan untuk para anggotanya, relevan untuk masyarakat Indonesia. Selamat untuk acara Munas IKAPI, semoga sukses terus dan lancar acaranya. Germany is scheduled to be the guest of honor at the Indonesia International Book Fair in 2021, and we certainly don't want to miss that. So, in view of this, let me wish you a very successful General Assembly, Munas, this year, and you all please stay healthy and safe, and I look forward to seeing you all soon in the new year. All the best and a lot of success. Thank you.
sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That I'm sure we will overcome together. Selamat siang Tuan dan Nyonya. My name is Hugo Setzer, and I'm the president of the International Publishers Association. It is an honor to say a few words to you at this ICAPI National General Meeting. At the IPA, we believe that international cooperation is fundamental to overcome the global challenges we face, especially with a pandemic that has disrupted our way of life, but that I'm sure we will overcome together. Because of this, I truly value the long-standing cooperation IPA has enjoyed with ICAPI, and I really look forward to visiting Jakarta for our 33rd International Publishers Congress in 2022. I wish you a successful meeting. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, peserta Musyawarah Nasional Munas Ikatan Penerbit Indonesia IKAPI ke-19 tahun 2020, kembali lagi masih dalam rangkaian acara Munas IKAPI ke-19. Hari ini adalah hari ketiga penyelenggaraan Munas IKAPI, dan seperti hari kemarin, pagi ini kita akan memulai dengan acara diskusi buku. Dan kali ini acara diskusi buku mengambil tema mengubah industri perbukuan dengan program literasi nasional. Sudah hadir di tengah-tengah kita para narasumber. Yang pertama adalah Ibu Dokteranda Ovi Sofiana M. Hum. Beliau adalah Kepala Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan yang kedua, Bapak Dr. Ivanovic Agusta. Beliau adalah Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Acara ini akan berlangsung sampai kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan. Dan untuk memandu acara ini, saya akan segera memanggilkan dua moderator andalan IKAPI. Yang pertama adalah Bapak Makfudin Wiriatmaja dan yang kedua Ibu Nova Rasdiana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, khususnya untuk para peserta webinar yang telah mengikuti acara ini. Hari ini kita akan, saya Makfudin Wiriatmaja selaku pemandu untuk membahas materi yang terkait dengan penguatan industri perbukuan melalui program literasi nasional. Saya kira ini satu hal yang cukup menarik ya, karena yang namanya acara yang utamanya adalah, atau acara globalnya kebangkitan penerbit adalah kebangkitan peradaban. Situ menunjukkan bahwa yang namanya penerbit itu
mempunyai andil yang sangat besar sekali. Tentunya penerbit tidak sendirian. Oke, kemudian ketika kita bicara literasi, di sini yang akan kita bangun adalah bagaimana kita membuat masyarakat menjadi mampu memiliki keterampilan individu untuk membaca, berbicara, menulis, dan menghitung. Nah, di sini ada dua pembicara yang akan menyampaikan pemikirannya, yaitu Ibu Dr. Landa Ovi Sofiana, M.Hum, ya, sebagai Deputy dari Perpusnas, kemudian Ibu Dr. Ivanovic Agusta, Kapus Bapak Ivanovic Agusta, Kapus Data dan Informasi. Ya, sebelum dipersilakan pembicara untuk menyampaikan pemikirannya, kami persilakan Ibu Nova dulu untuk memperkenalkan diri. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Mahfudin, Pak Max. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Nova Rasdiana dari penerbit Gramata Publishing, diberi amanah oleh panitia Munas untuk membantu di dalam acara hari ini. Sementara itu dulu Pak Max, terima kasih. Oke. Ibu siapa yang pertama? Ibu Ovi. Baik, kesempatan yang pertama diberikan kepada Ibu Dr. Landa Ovi untuk menyampaikan paparannya. Saya kira sebelum menyampaikan, kemarin sudah dibahas sesuatu yang menarik bahwa industri perbukuan itu sudah menghadapi berbagai tantangan dari luar, ya, baik pandemi maupun perkembangan teknologi, di mana akhirnya kemudian mengarah pada pergeseran pergeseran dari para pembacanya atau sistem belajarnya, gitu ya, pergeseran sistem belajar, sehingga mau tidak mau berubah. Nah, dari dunia perpustakaan tentunya memberikan peran yang penting dalam mencoba untuk menyampaikan apa-apa yang telah dilakukannya selama ini, dan kemudian juga bisa dikaitkan dengan kontribusinya pada IKAPI untuk ikut mendongkrak pertumbuhannya. Oleh karena itu, kami persilakan Ibu Ovi untuk menyampaikan pemikirannya. Baik, terima kasih Pak Moderator, Ibu Moderator juga atas kesempatan yang diberikan. Berbahagia sekali saya bisa bergabung dengan Bapak dan Ibu sekalian pada Munas IKAPI, dan izinkan saya menyampaikan permohonan maaf yang memang tadinya Kepala Perpustakaan Nasional yang sedianya beliau yang akan hadir di tengah Bapak dan Ibu, namun karena memang ada tugas yang tidak bisa diwakilkan, maka beliau meminta saya untuk mewakili. Namun Bapak dan Ibu tidak mengurangi rasa hormat kami. Saya kira barangkali di event ini kita bisa berdiskusi untuk meningkatkan dunia perbukuan maupun penerbitan di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Moderator, Ibu Moderator, saya memulai bahwa di paparan saya ini, mohon izin paparannya barangkali ada 5 aspek yang ingin saya sampaikan. Yang pertama nanti kita berbicara tentang landasan dasar dan sebagainya. Kemudian nanti kita akan membahas mengenai program literasi nasional, perpustakaan nasional. Kemudian saya juga ingin membahas sedikit ekosistem penerbitan di Indonesia. Kemudian nanti akan lihat selintas peran IKAPI dalam penguatan literasi, dan terakhir saya ingin menyampaikan dukungan perpustakaan nasional dalam dunia penerbitan. Baik, lanjut. Landasan hukum perpustakaan ini dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang perpustakaan,
di mana pasal 1 mengisyaratkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya cetak dan karya rekam. Kemudian pasal 4 berbicara tujuan perpustakaan didirikan adalah memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan, pengetahuan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di pasal 5 membahas tentang hak masyarakat. Dari layanan perpustakaan ini adalah di mana masyarakat mempunyai hak untuk memperoleh layanan, memanfaatkan dan mendayagunakan seluruh fasilitas perpustakaan. Kemudian juga masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang juga mempunyai hak untuk memperoleh layanan perpustakaan. Selain itu, untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus, yang cacat atau kelainan fisik ini juga berhak memperoleh layanan perpustakaan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Lanjut. Nah, dari landasan hukum ini ada 6 fungsi perpustakaan nasional yang dimandatkan dalam Undang-Undang 43 tahun 2007 itu, yaitu fungsi penelitian, fungsi deposit, fungsi preservasi, fungsi layanan, fungsi jejaring, dan fungsi pembinaan. Nah, dari ke-6 fungsi ini, Bapak dan Ibu sekalian, tentu ada output yang diharapkan. Untuk fungsi pembinaan, akan muncul output pengembangan perpustakaan yang berstandar nasional, kemudian adanya program transformasi layanan berbasis inklusi sosial, ini adalah juga termasuk salah satu program untuk mendukung SDGs, kemudian pengembangan SDM perpustakaan. Untuk fungsi penelitian, outputnya ke depan adalah digital research production, kemudian membangun repositori institusi nasional dan big data. Untuk fungsi deposit, digital publishing asset, dan nanti dibangun e-deposit. Sedangkan untuk fungsi preservasi atau fungsi pelestarian, ini lebih difokuskan pada pelestarian bukan hanya naskah, tetapi bahan perpustakaan yang mengalami kerusakan baik fisik maupun isi melalui digitalisasi dan digital curation. Kemudian untuk fungsi layanan tentu ini ke depan adalah memberikan layanan kepada masyarakat, baik nanti memberikan digital resources production, kemudian layanan data penelitian, dan lain sebagainya. Dan untuk fungsi jejaring, ini khususnya adalah adanya partnership, baik tingkat nasional maupun internasional. Dan diharapkan bahwa dengan fungsi jejaring ini akan terbangun perpustakaan sesuai dengan standar dunia. Lanjut, Mas. Nah, sedikit saya ingin membahas mengenai literasi, bahwa secara harfiah literasi ini bisa secara singkat kita katakan literasi adalah melek huruf dan sebagainya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian lanjut bahwa literasi secara umum bisa didefinisikan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, mengkomunikasikan, dan menghitung menggunakan materi cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Nah, ada 4 tingkatan literasi yang saat ini sedang digalakkan oleh Perpustakaan Nasional. Lanjut. Ada 4 tingkatan literasi, Bapak dan Ibu, yang sedang digalakkan oleh Perpustakaan Nasional. Yang pertama, tingkatan literasi yang pertama adalah kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan. Tingkatan yang kedua adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dan tersurat dari sumber bahan bacaan tadi. Yang ketiga adalah kemampuan mengemukakan ide atau gagasan baru, teori baru, kreativitas baru, serta inovasi baru dari bahan-bahan bacaan yang sudah dikumpulkan maupun yang sudah dipahami baik yang tersurat maupun yang tersurat. Dan yang keempat, yang paling tinggi tingkatan literasinya adalah kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu. Dan jika 1, 2, 3, 4 tingkatan literasi ini sudah ada, insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi manusia yang literat. Lanjut. Nah, indikator literasi Bapak dan Ibu tentu komponen, 3 komponen ini tidak bisa dipisahkan, keluarga, sekolah, masyarakat. Di dalam Undang-Undang 43 tahun 2007 bahwa ekosistem pembudayaan kegemaran membaca itu juga 3 hal ini, keluarga, sekolah, masyarakat yang tidak bisa dipisahkan karena satu sama lain saling terikat.
Indikator literasi untuk keluarga secara sederhana diukur jumlah bahan bacaan yang dimiliki oleh setiap keluarga. Sementara indikator literasi untuk sekolah, kita tahu ada skor PISA, kemudian juga ada skor uji kompetensi guru, ada rata-rata nilai UN, dan indikator literasi di tingkat masyarakat adalah angka melek aksara dan publikasi buku per tahun. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, kalau melihat potensi Indonesia sesuai dengan hasil kajian McKinsey Global Institute tahun 2012, di mana menempatkan Indonesia di antara 7 negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kelak di tahun 2020, dan hal ini membangkitkan optimisme baru bagi kita dalam meningkatkan daya saing dan kerjasamanya di forum internasional. Hal ini dibuktikan antara lain dengan indeks daya saing global Indonesia yang cukup baik, yaitu pada peringkat ke-41 dari 138 negara. Ini adalah potensi Indonesia yang sangat membanggakan. Namun di sisi lain, beberapa data internasional terkait SDM menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-113 dari 187 negara. Jauh di bawah peringkat negara ASEAN lainnya. Selain itu, di dalam penguasaan literasi, Indonesia menempati urutan ke-60 dari 61 negara. Hasil ini juga tidak jauh berbeda dengan hasil survei penilaian siswa pada PISA tahun 2018 yang lalu, yang dirilis pada Desember 2019. Di mana kalau diurai, skor membaca Indonesia ada di peringkat 72 dari 77 negara, skor matematik ada di peringkat 72 dari 78 negara, dan skor sains ada di peringkat 70 dari 78 negara. Nah, betapa urgennya literasi di Indonesia. Oleh sebab itu, Pak Muhadjir Effendi 2017 pernah mengungkapkan bahwa sejarah peradaban manusia menunjukkan bahwa bangsa yang maju tidak dibangun hanya dengan mengandalkan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang banyak. Bangsa yang besar ditandai dengan masyarakatnya yang literat, yang memiliki peradaban tinggi dan aktif memajukan masyarakat dunia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, upaya penguatan literasi nasional ini kita lihat bahwa pintu masuk untuk mengembangkan budaya literasi bangsa adalah melalui penyediaan bahan bacaan dan peningkatan minat baca. Diharapkan dengan minat baca yang tinggi didukung dengan ketersediaan bahan bacaan yang bermutu, terjangkau, akan mendorong pembiasaan membaca dan menulis baik di sekolah maupun masyarakat. Lanjut. Nah, saya ingin sedikit menginformasikan program literasi nasional Perpusnas. Bapak dan Ibu, 7 agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024, perpustakaan mendukung pembangunan manusia berkualitas dan berdaya saing. Karena salah satu agenda pembangunan itu adalah pembangunan SDM. Nah, untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing, tentu adalah mereka yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermanfaat. Dan peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ini fokusnya adalah pendidikan dan kesehatan. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, untuk membentuk manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, pembangunan SDM dilakukan berlandaskan pada 3 pilar utama, yaitu layanan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Nah, 3 pilar ini Bapak dan Ibu, peran perpustakaan amat sangat mendukung. Sekaligus peran perpustakaan ini juga sebagai fondasi untuk memperkokoh kualitas SDM. Lanjut, Mas. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin sedikit menginformasikan kepada Bapak dan Ibu di mana letak perpustakaan, peran perpustakaan di dalam program prioritas nasional di revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Perpustakaan ada di program prioritas yang keempat Bapak dan Ibu, yaitu
meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas, dan program prioritas meningkatkan budaya literasi dan inovasi kreativitas ini merupakan salah satu program prioritas yang berada di dalam konteks prioritas nasional yang keempat, yaitu revolusi mental dan pembangunan kebudayaan. Arah kebijakan untuk program prioritas yang keempat adalah mengembangkan layanan literasi berbasis inklusi sosial dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Lanjut. Selain itu, Bapak dan Ibu, di dalam RPJMN, pembangunan literasi ini juga mendukung major project. Jadi di dalam RPJMN ke depan nanti ada major project. Walaupun Bapak dan Ibu, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan prioritas nasional keempat ini memang tidak memiliki prioritas proyek, prioritas strategis, tapi kita tahu bahwa revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ini sangat mendukung beberapa major proyek, yaitu untuk program prioritas yang pertama, revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila, dia mendukung major proyek percepatan penurunan kematian ibu dan stunting. Kemudian program prioritas yang kedua meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan, dia mendukung major proyek 10 destinasi pariwisata prioritas. Dan program prioritas ketiga yaitu memperkuat modernisasi beragama, dia mendukung major proyek wilayah adat Papua. Dan terakhir Bapak dan Ibu, program prioritas yang keempat, meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas, dia mendukung major project pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0. Lanjut, Mas. Untuk itu, Bapak dan Ibu, sedikit saya infokan bahwa program prioritas peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas ini sudah mengarah ke perpustakaan, di mana perpustakaan nasional masuk di dalam program ini. Isu strategis dari program prioritas peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas ini adalah yang pertama, literasi memiliki kontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial. Kemudian literasi juga mendukung atau memperlihatkan bahwa membaca selain kitab suci, baik cetak maupun elektronik, baru mencapai 45,72%. Kemudian penduduk yang mengakses internet masih sebesar 43,47%. Oleh sebab itu, arah kebijakan dan strategi yang diambil adalah meningkatkan literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter. Nah, dari arah kebijakan dan strategi ini, Bapak dan Ibu, diwujudkan dalam program dan kegiatan prioritas. 2 kegiatan prioritas, yang pertama adalah peningkatan budaya literasi yang mencakup pengembangan budaya kegemaran membaca, yang B, Bapak dan Ibu, pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi. Yang C, peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi ada peran perbukuan di kegiatan prioritas yang pertama. Kemudian untuk kegiatan prioritas yang keempat adalah penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi. Ini mencakup pengembangan mitra perpustakaan. Dan targetnya Bapak dan Ibu di 2024 diharapkan nilai budaya literasi meningkat menjadi 71,0. Dengan mengambil baseline 2018, nilai budaya literasi kita adalah 55,0. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin memperlihatkan data, lanjut, ekosistem penerbitan di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat, lanjut, bahannya Bapak dan Ibu. Oke, satu lagi. Nah, inilah Bapak dan Ibu, ini data yang kami lihat, perbandingan penerbitan buku tahun 97 sampai 2020. Ini kita ambil waktu itu sumber Kompas 31 Mei 1997. Di tahun 1997, posisi penerbitan buku di Indonesia masih jauh tertinggal dari Malaysia.
Tetapi 2019 menggeser Malaysia ini sesuai dengan laporan London Book Fair tahun 2019. Indonesia 2019 memperlihatkan penerbitan buku 30.000 judul, mengalahkan Malaysia, Thailand maupun Singapura. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, lanjut silakan. Saya ingin memperlihatkan sebaran judul terbitan di Indonesia. Karena kebetulan data di Perpusnas ini kami ambil dari permintaan ISBN selama ini. Bapak Ibu bisa melihat bahwa antara 2015 sampai 2020 ternyata jumlah terbitan ada di Indonesia 404.037 judul. Dengan rata-rata per tahun 67.340 judul. Nah, kalau melihat Bapak Ibu, jumlah terbitan ini masih didominasi di Jawa. Kita lihat yang pertama Provinsi DKI ada 88.892 judul. Kemudian yang kedua ditempati oleh Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga DIY, yang keempat Jatim, yang kelima Jawa Tengah. Tetapi yang menggembirakan Bapak dan Ibu, terbitan ini sudah menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua semua ada. Jangan dilihat, tidak dilihat jumlah judulnya dulu, tetapi Bapak dan Ibu ini sudah merata. Ya. Ini judul terbitan antara 2015-2020. Lanjut. Nah, kalau melihat sebaran penerbit Bapak dan Ibu di tahun 2015-2020, ini juga lumayan besar penerbit di Indonesia dan ini juga merata. Dari Aceh sampai Papua ada. Ada 31.752 penerbit di Indonesia. Dengan rata-rata per tahun ada 5.292 penerbit. Tapi tetap didominasi oleh Jawa seperti DKI tetap nomor 1, nomor 2 Jabar, nomor 3 Jatim, nomor 4 DIY, nomor 5 Jateng, nomor 6 Banten, nomor 7 Sulsel, nomor 8 Sumut, 9 Bali, 10 Sumbar. Ini 10 besar yang memiliki penerbit. Inilah Bapak dan Ibu lumayan besar penerbit Indonesia. Dari Aceh sampai Papua ada. Lanjut, Mas. Nah, selain itu, dari data ISBN kami, Bapak dan Ibu, jumlah jenis terbitan dari 2015-2020 ada 404.037 judul dengan kalau kita breakdown per jenis, untuk buku ada 407.472 judul. Untuk audiobook ini masih kecil sekali Bapak dan Ibu, ada 55 judul. Untuk e-book ada 50.984 judul. Untuk kartografi ada 86 judul dan untuk video baru 29 judul. Nah, ini tantangan ke depan Bapak dan Ibu. Ini baru buku. Kami belum yang serial karena ini memang ada di tempat lain. Ini data buku berdasarkan permintaan ISBN selama ini. Kemudian lanjut. Nah, jumlah terbitan buku Bapak dan Ibu, ini grafik yang kita lihat dari 2015 sampai 2020. Ternyata jumlah penerbitan buku yang paling tinggi terjadi di tahun 2019. Ada 94.248 judul. 2020 mudah-mudahan bisa melampaui karena ini masih data bulan Oktober akhir. Kita masih ada 2 bulan lagi. Lanjut. Nah, jumlah terbitan e-book Bapak dan Ibu ini sampai 2018 awal itu masih berkisar di 2.000. Tapi alhamdulillah 2019 juga merupakan tertinggi, yaitu 17.141, 2020 masih 11.000. Lanjut. Nah, oleh sebab itu Bapak dan Ibu,
Ada berapa tantangan peluang IKP dalam penguatan literasi nasional? Tentu di dalam tantangan dunia penerbitan di era disrupsi ini, ada pembajakan, ada banjir informasi, permintaan masyarakat akan konten digital dan jenis bacaan lebih beragam. Dan satu lagi Bapak dan Ibu, buku-buku anak yang memang masih sedikit diproduksi oleh Indonesia. Lanjut Mas, Mbak ya. Nah, ini juga tantangan dan peluang digital publishing Bapak dan Ibu. Peran penerbit di era digital sangat penting mengaca pada penggunaan di luar sana. Oleh sebab itu dampak positif dari era digital ini Bapak dan Ibu adalah informasi yang dibutuhkan semakin cepat dan mudah, munculnya aplikasi digital, dan ini juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pemanfaatan koleksi buku. Mohon maaf, Oleh sebab itu, masih banyak materinya? Ya sedikit lagi Bapak, hanya ini tinggal memberikan. Oke, saya kira ya dilanjutkan. Baik, lanjut ini peran perpustakaan. Saya kira di dalam peran perpustakaan nasional ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu barangkali sudah mengetahui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 telah terbit. Ini adalah merupakan salah satu regulasi yang berperan atau yang membantu penerbit untuk melestarikan koleksinya dan disimpan di perpustakaan nasional. Di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 ini mengatur 5 pokok, yaitu penyerahan karya cetak karya rekam, pengelolaan hasil serah simpan karya cetak karya rekam, pendanaan, peran serta masyarakat, dan penghargaan. Nah, saya kira di dalam penyerahan karya cetak ini memang diatur ada penerbit, produsen karya rekam, lembaga negara, dan sebagainya. Saya kira lewat saja karena ini pengertian penerbit, kemudian pengertian produsen karya rekam, kemudian siapa itu lembaga negara dan sebagainya, kemudian juga kewajiban pemerintah untuk menyerahkan keterbitannya, dan ini ya, nah ini Bapak dan Ibu, saya ingin menyampaikan ini baru 4 inovasi layanan Perpusnas yang tentu membutuhkan dukungan terbitan penerbitan buku dari Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama, kita mempunyai aplikasi Indonesia OneSet, di mana Indonesia OneSet ini merupakan satu pintu pencarian terhadap semua koleksi publik yang ada di perpustakaan, museum, arsip, dan sumber elektronik di Indonesia. Kemudian iPusnas adalah aplikasi perpustakaan digital, buku digital yang bisa dibaca melalui smartphone. Kemudian layanan e-resources adalah layanan e-book maupun e-jurnal yang bisa diakses oleh masyarakat. Dan yang keempat yang tentu ini sudah familiar dengan Bapak dan Ibu penerbit adalah layanan ISBN yang sekarang ini sudah Bapak Ibu tidak perlu datang ke Perpusnas tapi cukup membuka ISBN online saja. Dan yang terakhir Bapak dan Ibu, ini yang terbaru Perpustakaan Nasional sudah memiliki Perpusnas Press dengan SKK Perpusnas tahun 2019. Kemudian sudah didaftarkan ke IKP tanggal Agustus 2019 dan telah menerbitkan buku-buku tercetak maupun digital ada 239 judul buku dan ini fokus kepada karya tentang perpustakaan dan ISBN. Itulah Bapak dan Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ovi. Kita beri aplaus untuk pembicara Bu Ovi ya. Ini satu hal yang sangat menarik sekali apa yang disampaikan ya. Nampaknya cukup terintegrasi apa yang direncanakannya. Terutama tadi yang terkait dengan ini peran dari Perpus ya dalam membangun tadi literasi masyarakat Indonesia. Saya tadi melihat ini ada pertanyaan tapi lebih kepada ini menanyakan apakah bisa di-sharing atau enggak materi ini. Itu bisa dijawab dulu Ibu. Kalau bisa di-sharing ke baik, silakan Bapak. Silakan mau di-share. Baik. Ya. Oke, karena belum ada pertanyaan dari peserta yang langsung ya. Kami mungkin saya ingin menanyakan ini Bu tentang peranan perpustakaan terutama dalam kaitannya membangun big data. Sekarang big data itu perannya sangat penting sekali. Kalau kita unggul dalam big datanya barangkali mungkin kita bisa berbuat banyak. Termasuk juga IKP berbuat banyak. Big data terutama yang terkait dengan yang mencoba untuk mentransformasikan dari tacit knowledge ke explicit knowledge gitu ya.
barangkali mungkin tahu sumber-sumber para ahli dan sebagainya, termasuk daftar nama-namanya, dan barangkali mungkin potensinya dari yang ada sekian banyak itu berapa persen sih yang sudah dieksplisitkan, Bu? Nah itu barangkali mungkin bisa Ibu sampaikan penjelasannya, dan kemudian arahnya mau kemana, karena tadi Ibu melakukan juga partnership ya Bu dengan pihak-pihak yang lain. Silakan Bu. Baik Bapak, terima kasih. Memang membangun big data ini menjadi salah satu prioritas perpustakaan nasional sedang dibangun, Pak. Tapi memang karena ini juga utamanya big data yang sedang dibangun, kita mempunyai koleksi yang luar biasa. Jadi diharapkan nanti big data ini merupakan sumber informasi bagi masyarakat, dan ke depan memang Bapak, kebetulan memang di Perpusnas ini sedang reorganisasi dan kami tadinya belum punya Pusdatin. Nah, nanti di Pusdatin inilah yang akan menggodok big data ini, sehingga ke depan pasti kami juga akan merangkul IKAPI untuk bersama-sama, karena potensi di perpustakaan nasional dan perpustakaan lainnya adalah koleksi yang sekian banyak yang tersebar di seluruh Indonesia, baik di Jakarta, di Papua, dan sebagainya. Dan inilah nanti yang kita harapkan bisa menjadi satu pintu yang bisa diakses melalui big data. Kemudian kan yang terkait dengan, selain itu Bapak dan Ibu, kita juga tahu Bapak, sekarang banyak daerah yang membangun perpustakaan digital. Ada IPusnas, ada IJateng, IAC. Nah ini ke depan juga kami ingin menjadikan satu pintu pencarian terintegrasi satu sama lain, sehingga ini juga akan memudahkan masyarakat untuk bisa mengaksesnya tanpa perlu keluar masuk aplikasi dari masing-masing aplikasi yang ada di, ini sudah hampir seluruh provinsi, di masing-masing provinsi maupun perpustakaan nasional. Barangkali itu Bapak. Oke. Barangkali Bu Nova dulu mau menyampaikan pertanyaan yang akan disampaikan. Nanti balik lagi saya. Assalamualaikum Bu Ovi, apa kabar? Jumpa lagi. Salam Bu Nova, sehat? Sehat, senang sekali nih dengan Bu Ovi walaupun melalui daring. Iya. Ya, terima kasih sekali terhadap paparan materinya Bu, sangat komprehensif, dan dengan demikian anggota penerbit atau yang hadir jadi punya suatu informasi yang lengkap mengenai peran fungsi Perpusnas yang ternyata kalau dilihat itu sampai ke tingkat bagaimana dalam pembangunan negara ya Bu ya, melalui bahan bacaan. Barangkali dari penerbit dengan informasi yang begitu detail, apakah bisa dikatakan Bu Ovi bahwa informasi tadi bicara soal beberapa dari paparan materi itu kan dari segala macam itu bisa diinformasikan bahwa demikianlah Perpusnas akan bisa menerima buku-buku terbitan karena menopang apa yang dinyatakan di dalam materi Bu Ovi tadi. Begitu ya Bu ya? Ya. Makan. Ya. Betul Bu. Jadi kalau berbicara buku Bu, orang bilang katanya orang sudah tidak butuh buku tercetak. Saya kira masih membutuhkan. Masih banyak masyarakat yang tetap masih membutuhkan buku. Karena kalau kita berbicara Indonesia Bu, bukan hanya Jakarta, buku tercetak ini masih dibutuhkan di daerah-daerah, terutama di daerah perbatasan dan sebagainya. Karena memang jaringan pun belum merata di seluruh tanah air. Jadi saya kira penerbit tetap harus optimis karena kebutuhan akan buku cetak ini masih tetap dibutuhkan oleh masyarakat kita. Barangkali itu Bu Nova. Ya, terima kasih. Para hadirin silakan kalau ingin bertanya, raise hand bisa langsung atau melalui chat room ini dulu. Dipersilakan. Ini banyak sekali menurut saya ya yang bisa ditanyakan kepada Bu Ovi karena begitu komprehensif ya informasi yang diceritakan tentang Perpusnas. Jadi barangkali bagaimana bertanya misalnya tentang buku-buku, tema-tema yang mungkin apakah setiap tahun ada temanya tersendiri atau bagaimana prosedur, bagaimana bisa
untuk mendapatkan kesempatan di dalam masalah pengadaan dan segala macamnya. Dipersilakan Bapak Ibu. Enggak ada ya. Ya. Iya, baik. Kalau sebentar, ada satu ini dari Pak Setia Dharma. Bu Ovi, apa akan didirikan perpustakaan di setiap desa? Mohon pendapatnya, terima kasih. Baik, memang ke depan diharapkan program prioritas program Perpusnas adalah di setiap desa akan didirikan perpustakaan desa, Bu, Pak Dharma ya. Sampai tahun 2014 waktu itu kita sudah membantu mengembangkan perpustakaan desa ada 23.000. Tapi sejak 2018 kita mengadakan kerjasama dengan program Bill and Melinda Gates, di mana salah satu program prioritas adalah transformasi layanan berbasis inklusi sosial. Itu mengarahnya adalah pengembangan perpustakaan desa. Jadi ke depan perpustakaan desa yang mendapatkan program ini, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan desa bisa mendukung masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi potensi masyarakat digali, perpustakaan desa mendukung dengan penyediaan bahan bacaan sehingga mereka bisa mendapatkan sumber referensi dari perpustakaan dan mereka bisa mengimplementasikannya di lapangan dan insya Allah mudah-mudahan meningkatkan kesejahteraan. Sudah ada beberapa, Pak Dharma, beberapa masyarakat yang sudah mampu mandiri meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kedepan memang diharapkan kita bisa membangun perpustakaan desa di seluruh Indonesia. Tapi tentu barangkali tidak bisa perpustakaan nasional sendiri, kami juga membutuhkan dukungan dari seluruh kementerian lembaga terkait kalau misalnya terkait jaringan jika memang akan dibangun yang sifatnya digital, kita bisa nanti kerjasama dengan Kominfo, kita juga sudah kerjasama dengan Kementerian Desa, kita juga sudah kerjasama dengan Kemdagri dan tentu ini saya kira menjadi kerjasama kita semua antara kementerian lembaga untuk membangun perpustakaan desa. Jadi saya kira betul Pak Dharma ke depan ingin semua perpustakaan di desa memiliki. Barangkali itu Bu Nova. Terima kasih penjelasannya Bu Ovi. Mudah-mudahan sudah terjawab Pak Setia Dharma ya. Baik, sementara kita tunda dulu. Pertanyaan-pertanyaan masih ada beberapa Bu Ovi. Mudah-mudahan Bu Ovi masih bisa stay bersama kita di sini. Dan kita akan lanjutkan ya Pak Max. Oke, baik ya. Selanjutnya saya kira kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Ivanovic Agusta dari Kepala Pusat Data dan Informasi dari Kemendes dan PDTT. Bapak Ivanovic, kami persilakan Pak. Siap Pak, terima kasih Pak Max, Ibu Nova, Bu Ovi Sofiana, terima kasih. Juga Bapak Ibu sekalian yang mengikuti webinar ini. Tadi sudah mulai ada bagaimana rencana untuk membuat berbagai perpustakaan desa gitu. Sebetulnya saya menyiapkan PowerPoint-nya, tapi sepertinya belum boleh untuk share screen ya. Jadi saya sampaikan lisan saja. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Bu Ovi bagaimana kondisi perpustakaan desa. Ya. Jadi kalau di 2018 itu sebetulnya perpustakaan desa sudah. Mohon maaf Pak, maaf, saya potong sebentar. Itu untuk share presentasi sudah bisa? Oh iya, baik. Ya, silakan. Sekalian kalau memang materinya boleh di-share ke publik boleh ya Pak? Ya, ya. Terima kasih. Ya.
Kalau ya Pak Ya. ya, kalau ada kesulitan Pak dikirimkan ke panitia saja Pak nanti. Oh iya. Bisa di-upload dari sini. Iya. Ya Pak, silakan Bapak sambil kirim itu, kemudian Bapak sampaikan ini apa materinya. Ya. Jadi memang ada peningkatan, memang mungkin sedikit beda datanya saja gitu. Taman bacaan masyarakat itu di 2014 7.800-an, kemudian di 2018 meningkat ke 12.000. Ya. Nah kami mulai mencek desa-desa yang memiliki taman bacaan, ya. Karena memang penggunaan anggaran pendapatan desa untuk membangun taman bacaan masyarakat desa itu semakin meningkat. Jadi di 2017 anggarannya itu 154 miliar dari seluruh desa di Indonesia. Ada sekitar 75.000 desa di Indonesia. 2017 154 miliar, ini baru 5.500 desa. 2018 itu 185 miliar, ini dari 6.235 desa. Dan 2019 itu melonjak. Dari 185 miliar tahun sebelumnya, tahun lalu itu melonjak menjadi 475 miliar. Dan jumlah desa yang membangun taman bacaan itu juga melonjak dari 6.200 desa, kemudian melonjak menjadi 14.800 desa. Artinya memang ada kebutuhan di desa untuk membangun taman bacaan. Dan kami sudah mencek korelasi antara desa-desa yang semakin mandiri dengan desa-desa yang membangun taman bacaan itu. Ternyata seluruh desa yang mandiri itu memang mereka memiliki taman bacaan. Jadi ada pengaruh bagaimana taman bacaan itu bisa mempercepat kemandirian desa. Nah selain itu, di Kementerian Desa sendiri mulai tahun 2021 ada peraturan Menteri 20 bahwa mulai tahun 2021 itu seluruh pembelanjaan dana desa itu diarahkan untuk mencapai SDGs desa. Kita menyebutnya SDGs desa. Ada 18 poin SDGs desa. Ada desa tanpa kemiskinan nomor 1, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, pendidikan desa sampai ke SDGs desa nomor itu ada pendidikan desa yang berkualitas. Nah, ada sasaran yang akan dicapai sampai 2030. Yang pertama soal literasi tadi, angka melek aksara Latin dan non-Latin pada penduduk usia di atas 15 tahun itu sasarannya 100%. Jadi no one left behind, semuanya harus melek aksara Latin dan non-Latin. Di tahun 2030 harus 100%. Kemudian satu sasaran lagi yang lain yang penting adalah seluruh desa itu tersedia taman bacaan masyarakat atau lazim disebut dengan TBM, perpustakaan desa dan sebagainya. Nah, saat ini tadi disebutkan ada sekitar 12.000, jumlah desa 75.000 desa. Jadi masih ada peluang yang sangat besar bagi desa-desa untuk membangun taman bacaan masyarakat. Nah, Kementerian Desa sendiri mengembangkan satu pembelajaran online yang kami sebut sebagai Akademi Desa 4.0. Ada di website akademidesa.kemendesa.go.id. Itu isinya adalah pembelajaran, kemudian penyusunan modul-modul yang spesifik untuk desa. Dari kajian Litbang Kementerian Desa itu kemudian muncul bahwa kebutuhan yang utama dari desa itu sebetulnya terutama buku-buku yang sifatnya know-how book. Jadi buku-buku praktis
bagaimana melakukan sesuatu, dan sesuatu itu berkaitan dengan terutama ekonomi, kemudian pembangunan yang sifatnya infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia desa. Jadi ada 3 aspek itu yang dibutuhkan oleh desa dari kajian Litbang kami itu. Mungkin buku-buku know-how ini menjadi menarik bagi mereka. Nah, kemudian sempat juga ada beberapa upaya, meskipun saat ini baru tahun depan akan dikembangkan lebih lanjut, yaitu menggunakan berbagai device yang bisa digunakan untuk daerah-daerah terluar, daerah terpencil, daerah terdepan dari Indonesia, desa-desa yang kondisinya saat ini belum mendapatkan akses internet. Jadi ada sekitar 11.000 desa yang belum mendapatkan akses internet. Itu beberapa ada uji coba tahun yang lalu untuk menggunakan device, menggunakan konten edukasi dari kerjasama dengan Genius dan kemudian dengan Keeper gitu. Dan kemudian ada aplikasi seperti Halo Hola gitu. Yang itu kemudian isinya adalah berbagai e-book yang di kabupaten, para pendamping desa yang ada di kabupaten itu mengisi dengan e-book yang dibutuhkan oleh kecamatan-kecamatan dan desa-desa yang saat itu belum ada internet. Dan kemudian setelah e-book itu sudah dibaca dan sebagainya begitu, kemudian pada bulan berikutnya ada pembaruan e-book lagi. Nah, itu yang dilakukan setiap bulan. Jadi yang pertama tadi ada Akademi Desa langsung dari Kementerian Desa. Yang kedua kerjasama dengan berbagai startup yang berkaitan dengan pendidikan dan kemudian edukasi di desa. Yang ketiga, memang tadi yang disampaikan oleh Ibu Ovi, bahwa buku-buku know-how ini yang sangat dibutuhkan. Memang perpustakaan desa banyak juga yang isinya buku-buku anak-anak. Tapi yang sering jadi berkembang itu adalah ketika buku-buku terutama pendukung ekonomi pedesaan itu tersedia di sana. Bahkan salah satu contoh yang sempat dinilai bagus oleh Perpusnas itu Perpustakaan Desa Batu Merah di Ambon, yang sekarang sudah sering diinformasikan. Itu terutama karena memang dari Kementerian Desa kemudian menghubungi berbagai pihak untuk melakukan komunikasi secara virtual dengan para pelaku UMKM yang ada di Perpustakaan Hatukau, ada di Desa Batu Merah Ambon. Nah, itu gunanya perpustakaan di sana langsung kelihatan untuk itu. Nah, oleh sebab itu sebetulnya hari ini sebetulnya Gus Menteri menyampaikan kepada kami untuk menyampaikan di dalam forum ini beliau sedang ada di pesawat gitu sehingga tidak jadi ikut dalam acara ini. Beliau menyampaikan bahwa tadi yang pertama bahwa desa untuk tahun depan itu sudah diharapkan kalau Kementerian Desa hanya menyediakan kebijakan nasional yaitu prioritas penggunaan dana desa supaya segera memenuhi pembentukan taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa. Nah, kemudian beliau menyampaikan juga bahwa yang dibutuhkan saat ini dalam kondisi yang ada ini itu tidak hanya buku literatur hard copy, tapi juga yang berkaitan dengan e-book, e-magazine dan sebagainya. Jadi aspek-aspek pembelajaran daring yang kemudian berkaitan dengan e-book itu yang kemarin sudah kita coba antara lain menghubungkan apa saja pakar yang dibutuhkan oleh desa ketika mereka hadir di perpustakaan, kemudian melihat buku, kemudian ketika mempraktekkan seperti yang tadi di Ambon itu dengan usaha-usaha ekonomi produktif, maka kemudian para pakar yang berkaitan dengan manajemen dan berkaitan dengan bisnis kemudian berbicara langsung secara virtual dengan masyarakat desa di perpustakaan tersebut. Kalau bisa kita simpulkan, yang kita butuhkan dari IKP memang tadi bahwa Kementerian Desa boleh dikatakan menggerakkan seluruh desa untuk membuat perpustakaan. Dan tadi sudah kami sampaikan bahwa APBDes dan
dana desa selama ini memang sudah digunakan untuk membuat dan isi dari perpustakaan tersebut. Bisa kita bayangkan sebetulnya potensi pasar yang sangat besar memang. Jadi andai kata satu desa itu membeli buku tahunan sebesar 1 juta saja, sebetulnya pasar dari perpustakaan di desa itu 75 miliar. Tapi upaya pengembangan SDM, kebetulan Gus Menteri itu lulusan IKIP gitu, jadi pengembangan SDM ini ada 2 yang utama, pengembangan ekonomi dan pengembangan SDM. Dalam hal pengembangan SDM ini akan ditingkatkan supaya paling tidak sekitar 10 juta disediakan untuk pengembangan buku-buku di desa sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu berarti nilainya ya sekitar 750 miliar yang disediakan oleh desa-desa itu sendiri. Nah, karena disediakan oleh desa-desa itu sendiri, tidak dipasok dari Jakarta, maka satu distribusi di mana buku tersedia dekat dengan desa, di toko-toko buku yang dekat dengan desa, artinya toko-toko buku di daerah itu menjadi poin-poin penting bagi desa untuk bisa memenuhi kebutuhan taman bacaan masyarakat ini. Dan tadi kami sampaikan juga hasil kajian kami, mungkin nanti akan berubah tiap tahun sesuai dengan kebutuhan desa. Itu buku-buku know-how itu dibutuhkan oleh desa. Dan terakhir, setiap tahun Kementerian Desa menyampaikan rekomendasi apa saja yang dibutuhkan oleh masing-masing desa. Jadi kalau kita melihat web kemendesa.go.id, di situ ada sistem informasi desa. Dan salah satu poinnya itu adalah rekomendasi untuk masing-masing desa. Jadi tidak rekomendasi untuk seluruh desa se-Indonesia, tapi tiap desa ada jenis rekomendasi sendiri. Dan rekomendasi itu harus dilakukan oleh desa supaya desa menjadi lebih cepat untuk maju. Setelah rekomendasi yang itu dilakukan, desa sebetulnya rekomendasinya tidak terlalu banyak sehingga desa masih punya ruang yang luas untuk berkreasi yang lain. Tapi rekomendasi kebutuhan-kebutuhan pokok yang sudah ada di dalam SDGs desa itu yang perlu dilakukan di desa. Nah, salah satu rekomendasi yang sering kali muncul sampai saat ini memang adalah supaya desa segera membangun taman bacaan masyarakat. Saya kira mungkin itu Pak Max, Bu Nova yang bisa kami sampaikan secara ringkas ya, berkaitan dengan bagaimana literasi dan penyediaan berbagai bahan perpustakaan, terutama yang dibutuhkan di desa. Terima kasih Pak Ivanovic ya. Saya kira ini cukup menarik karena kalau kita ingin mencoba untuk mempercepat kemajuan di desa gitu, tentunya mereka juga mengharapkan kesamaan dengan masyarakat di kota gitu ya, kesamaan perlakuannya. Barangkali mungkin sebelum kami menyampaikan beberapa pertanyaan yang muncul dari dari peserta, kami ingin menanyakan potensi dulu Pak ya, jumlah penduduk yang ada di pedesaan itu yang tadi tercatat di PDTT tadi, itu ada berapa banyak sih dan tingkat pendidikannya seperti apa Pak, sehingga kita pengen lihat potensinya. Dan kalau lihat dari potensi desa itu bisa saja penduduknya tertinggal, tapi sebenarnya desanya punya potensi apa ya. Nah itu bisa tolong diberikan gambaran Pak supaya kami bisa membaca ini Pak, peluang-peluangnya. Terima kasih Pak. Ya, jadi kalau jumlah penduduk Pak, memang desa persentasenya hanya 43%. Totalnya Pak? Totalnya 118 juta Pak. Oh, besar sekali. Itu terdiri dari sekitar 30 jutaan keluarga kalau kita buat keluarga itu sekitar 30 jutaan ya. Yang keluarga miskinnya itu hanya sekitar dari 30 jutaan itu keluarga miskinnya sekitar 4 juta Pak. Ya, jadi artinya yang non miskin itu sekitar 24 juta keluarga itu yang paling cepat kemungkinannya untuk segera membutuhkan berbagai bentuk literatur itu. Dari tingkat pendidikannya seperti apa mereka Pak? Kalau tingkat pendidikan sebetulnya
lama sekolahnya sih masih 7 tahun, Pak. Artinya rata-rata itu SD yang tinggal di mereka di sana. Iya. SD. Tapi kalau persentase menurut BPS itu yang terbanyak sekarang itu sekolah menengah pertama, Pak. SMP. Lulusan sekolah menengah pertama. Ya. Oke. Hanya yang memang ada perbedaan yang sudah bekerja itu pendidikan utamanya adalah SMA, Pak. SMA ya. Jadi kalau ya. Tapi tingkat partisipasi murni anak sekolah untuk SD laki-laki dan perempuan sama, Pak. 86%, sangat tinggi. Sudah sama dengan kota kalau SD ya. Nah, begitu SMP, SMA yang agak turun. Ya. Oke, ini saya kira potensi besar sekali, Pak. 118 juta kan 40% kira-kira ya, Pak ya. Iya. 40% itu ada di mereka dan kalau misalkan sampai tertinggal terus kan sayang, itu adalah ini apa? Potensi bangsa gitu ya. Iya. Ya, oke. Saya kira sisa waktu kita bisa manfaatkan untuk memberikan kesempatan beberapa pertanyaan yang sudah dimunculkan dari peserta. Silakan Bu Nova. Terima kasih Pak Max. Ini saya coba merangkum pertanyaan dari chat room dan Q&A dari Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa tercover semua. Pertanyaan itu mungkin kepada Bu Ovi dan Pak Ivan, dan mungkin bisa kedua-duanya menjawab ya, Bapak Ivan dan Bu Ovi. Mungkin untuk yang Bu Ovi ini ada pertanyaan seperti ini. Jenis video kategori seperti yang dibutuhkan oleh pemerintah. Saya anukan Bu, yang mungkin bisa Ibu sekaligus menjawab daripada satu-satu nanti terlalu lama. Kemudian untuk memudayakan kebiasaan membaca, perlu digagas penghargaan nasional untuk pembaca yang terbaik. Buku yang perlu diterbitkan di tahun 2021 itu dalam tema yang apa? Kemudian tantangan minat baca untuk generasi muda. Nah, ini barangkali juga untuk Pak Ivan. Ketertarikan milenial pada tokoh-tokoh dalam negeri. Mungkin ini bagus juga ketika milenial ini akan ada gap ketika mereka tidak membaca tentang sejarah, tentang tokoh-tokoh, bagaimana negara ini dibangun, perjuangan dan sebagainya. Ini program perpustakaan sampai desa. Apakah ini mungkin berkaitan juga dengan bisa dibicarakan kerjasama dengan Pak Ivan ya di bagian pembangunan desa. Bu Ovi itu tentang ISBM, bicara tentang One Search ya. One Search itu dimintakan apakah bisa penerbit langsung mengupdate data-data, mungkin karena mungkin masih ada kesalahan-kesalahan. Untuk mandiri mereka melakukan pengupdatean. Kemudian ini menarik juga ini tentang buku anak, dimintakan Perpusnas untuk mengadakan sayembara. Saya pindah ke Pak Ivan ya, mungkin nanti sekalian. Ini pertanyaannya ada dibuat sudah taman bacaan, tetapi support dari Dandes apa itu Pak ya? Dana desa Bu. Dana desa ya. Belum ada. Desa masih hanya perlu pembangunan fisik nampaknya. Nah ini perlu diceritakan bagaimana keadaan kenyataannya ya. Apakah memang orientasi masyarakat itu lebih kepada pembangunan desa secara fisik atau lebih kepada konten atau literasi. Sementara itu dulu Ibu Ovi, Pak Ivan mungkin dipersilakan Bu Ovi dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nova. Yang pertama, untuk jenis video yang dibutuhkan oleh pemerintah, sebenarnya Perpustakaan Nasional menerima seluruh video dalam arti bahwa yang penting tidak bertentangan dengan peraturan karena memang video-video yang kita beli adalah memang untuk masyarakat. Kemudian penghargaan nasional, saya kira penghargaan sudah kita berikan Bapak dan Ibu, baik untuk penulis, kemudian juga untuk penerbit, tetapi intinya adalah mereka yang kita menilai mereka yang rajin menyerahkan terbitannya ke Perpustakaan Nasional
Nah, kemudian kita melihat siapa yang paling rajin menerbitkan atau menyerahkan ke Perpusnas sesuai dengan Undang-Undang 13 2018, maka kita sudah berikan penghargaan. Jadi kami berharap bahwa nanti Bapak atau Ibu yang bertanya rajin-rajin mengirim, nanti inilah salah satu apresiasi dari pemerintah untuk kepada penerbit maupun penulis memberikan penghargaan. Kemudian di tahun 2021 temanya apa? Tema secara konseptual atau secara khusus ini belum kami kaji lebih detail lagi, tetapi intinya di 2021 ini masih banyak fokus kepada ilmu sosial. Masih trennya ke ilmu sosial. Kemudian tantangan minat baca, ya memang kalau kita berbicara minat baca, kembali lagi ini bukan hanya menjadi konsentrasi tugasnya pemerintah, tetapi saya kira ini menjadi PR kita bersama, baik pemerintah maupun masyarakat, karena dari pihak pemerintah kita sudah siapkan seluruh potensi, seluruh sumber daya yang ada, seperti misalnya Perpustakaan Nasional, kita siapkan fasilitas yang ada, buku, layanan, baik yang bisa online maupun yang bisa on-site, hanya tinggal masyarakat bagaimana. Apa yang sudah kami lakukan, kami terus-menerus melakukan sosialisasi, kemudian juga lomba-lomba untuk menarik minat masyarakat sehingga mereka timbul minat bacanya. Tapi kalau bicara minat, nah ini minat itu keluar dari hati. Jadi saya kira kalau kami di Perpustakaan Nasional lebih merujuk kepada bagaimana kita membangun budaya baca yang baik dengan penyediaan fasilitas yang ada. Kemudian sejauh mana saya kira untuk pengembangan perpustakaan desa, Perpustakaan Nasional sudah intensif melakukan kerjasama dengan Kementerian Desa dan Tertinggal. Saya kira Bapak dari Kementerian Desa kita sudah sejalan seirama dalam mengembangkan perpustakaan desa, karena salah satu dukungan dari Kementerian Desa ini adalah sudah adanya surat edaran ya Pak ya kalau tidak salah mengenai dana desa itu harus ada sekian persen untuk perpustakaan. Itulah bentuk perhatian dan bentuk kerjasama yang sudah kita lakukan, karena kemarin-kemarin dana desa itu belum ada untuk perpustakaan, tapi kalau ini sudah diatur, ini juga mendongkrak perpustakaan desa makin semangat untuk mengembangkan dirinya. Kemudian untuk IOS Pak, IOS ini memang bukan di penerbit, tapi IOS ini adalah kerjasama antar perpustakaan. Yang diupload di IOS adalah koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan. Nah jadi mungkin mohon maaf untuk IOS ini kami nanti koordinasikan juga dengan teman-teman di Pusdatin, apakah dimungkinkan penerbit juga ikut turut serta di dalam pengembangan atau updating data di IOS. Kemudian buku anak, saya kira ini satu ide gagasan yang baik, karena memang kalau melihat tren penerbitan buku anak ini juga masih sedikit, jadi mungkin ke depan terima kasih ide gagasannya, mudah-mudahan jika memungkinkan semuanya kita bisa adakan sayembara atau sejenisnya terkait dengan buku anak dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan makin beragamnya buku-buku anak yang bisa kita adakan. Barangkali itu Bu Nova, terima kasih. Terima kasih Bu. Iya. Ya, terima kasih banyak Bu Ovi. Mudah-mudahan sudah bisa terjawab semua pertanyaan dari para hadirin. Sebelum Pak Ivan, mohon maaf Pak Ivan, saya potong dulu. Untuk Bapak Ibu yang meminta materi presentasi, materi presentasi itu di-share di grup WhatsApp peserta Munas IKAPI 2020. Bagi mereka yang tidak ada di dalam WhatsApp grup peserta Munas, mohon untuk berkirim permintaan tersebut ke humas@ikp.org. humas@ikp.org, disambung semua ya. Terima kasih. Dipersilakan Pak Ivan. Jadi tadi yang berkaitan dengan infrastruktur, ya, kami selalu mencatat detail penggunaan dana desa dan APBDes untuk setiap desa. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mencek di web kemendesa.go.id itu, di situ yang sistem informasi desa, dicek saja desa mana, kemudian di situ akan ketahuan antara lain adalah informasi dana desa dan
APBDes itu digunakan untuk apa saja. Gitu, ya. Jadi dari hasil kajian total itu di tahun 2019 memang masih dominan infrastruktur. Ada saya agak lupa 58 apa 62% itu memang masih digunakan untuk infrastruktur. Ya. Tapi yang non infrastruktur sebetulnya persentasenya semakin meningkat. Setelah infrastruktur itu yang meningkat pesat adalah penggunaan untuk ekonomi perikanan. Ya. Infrastruktur sendiri sudah sangat menurun. Di tahun 2017 itu 83% dana desa digunakan untuk infrastruktur dan kemudian tahun lalu sudah turun ke 60-an% tadi. Ya. Jadi ada aspek yang meningkat. Kemudian nanti bisa disampaikan bisa dicek di PowerPoint yang kami sampaikan bagaimana perpustakaan desa itu mengalami peningkatan di tahun lalu. Nah, untuk ke depan bagaimana? Pengalaman di 2020 ini sudah pasti sekitar 31% dana desa bukan untuk infrastruktur, untuk bantuan langsung tunai. Kemudian sekitar 4% digunakan untuk pengelolaan COVID dan sisanya memang lebih banyak untuk padat karya. Nah, memang untuk tahun ini ada tahun yang agak istimewa karena ada kondisi COVID dadakan itu. Tapi tahun depan itu sudah mulai tadi yang disampaikan juga oleh Bu Ovi terutama SDGs untuk pemerataan. Kalau di Kementerian Desa secara khusus dikembangkan SDGs desa yang salah satunya memang untuk pengembangan perpustakaan tadi. Ya, jadi memang ini jadi perhatian khusus karena pengembangan SDM ini menjadi salah satu pokok yang dikembangkan di Kementerian Desa untuk mengembangkan SDM desa, baik itu dalam bentuk pelatihan dari Kementerian Desa maupun penyediaan bahan-bahan bacaan. Kemudian dana desa sendiri, memang ini polanya begini. Kementerian Desa itu memiliki kewajiban untuk menyusun prioritas penggunaan dana desa tiap tahun. Jadi tahun 2021 prioritas penggunaan dana desa untuk kebutuhan nasional itu ditentukan oleh Kementerian Desa. Nah, itu kira-kira menggunakan selama ini itu menggunakan sekitar 30-40% dari dana desa. Desa masih punya keleluasaan sampai 60% atau 70% tergantung jumlah dana desanya. Yang menentukan penggunaan dana desa itu bukan pemerintah daerah, juga bukan pemerintah desa, tapi melalui musyawarah desa. Mulai tahun depan, musyawarah desa itu harus berbasis pada data-data yang memang dikumpulkan oleh desa sendiri, yang dikelola oleh Kementerian Desa dan dikembalikan lagi ke desa, menjadi bentuk rekomendasi. Yang kemudian tadi kami sampaikan, Bapak Ibu juga bisa mencek kalau kenal dengan desa-desanya, apa saja yang harus dibangun desa itu untuk 2021. Bisa dicek di situ secara khusus, apakah ada rekomendasi dari Kementerian Desa untuk membangun taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa. Jadi kiranya ke depan, ya kalau memang kebutuhannya infrastruktur ya tidak apa-apa juga. Tapi kalau memang ada kebutuhan yang lain, maka artificial intelligence di Kementerian Desa akan langsung menyarankan, merekomendasikan penggunaan itu. Dan rekomendasi itu menjadi basis bagi evaluasi Kementerian Keuangan maupun inspektorat di daerah. Apakah desa sudah menjalankan atau belum. Saya kira bentuknya seperti itu, Bu Nova. Ya. Baik, terima kasih atas informasi dan penjelasannya Pak Ivan. Semoga Bapak Ibu mendapat jawaban yang sesuai yang diinginkan. Mungkin satu hal Bu Ovi dan Pak Ivan itu tentang milenial ya. Kelihatannya bagi kita itu permasalahan yang penting juga. Sepertinya milenial ini tidak membaca dalam arti yang membaca buku, tetapi mungkin dengan membaca dalam bentuk yang lain atau lebih banyak ke gadget seperti itu atau game dan seperti itu. Jadi mohon Bu Ovi dan Pak Ivan, ini bagaimana tantangan
yang demikian ini akan harus dibuat oleh Kementerian Desa, juga Perpusnas untuk bisa membuat generasi muda itu memang senang membaca ya, karena itu yang saya kira jadi pokok penting bagi penerbit juga. Terima kasih. Mungkin Bu Ovi dulu ya. Silakan Bu Ovi dulu, silakan. Baik Bu, memang sejak awal Perpustakaan Nasional sudah membuat satu platform ya Bu untuk mengakomodasi kebutuhan para milenial ini. Mereka kan lebih senang main gadget, membaca buku lewat gadget, semua lewat yang mudah di tangan. Jadi untuk para milenial memang kita sudah siapkan satu aplikasi yang kita kenal dengan Ipusnas. Itu berisi buku-buku digital dari seluruh kategori bidang ilmu yang bisa mereka install secara gratis. Di situ ada sekitar 600.000 judul buku yang bisa mereka manfaatkan untuk dibaca secara gratis. Itu seperti perpustakaan manual saja atau on-site aja. Jadi Bapak Ibu atau kaum milenial bisa meminjam buku, satu judul buku untuk 5 hari. Jadi itu langsung melakukan peminjaman, bukan peminjaman, tapi langsung mengakses buku mana yang disukai. Dia akan langsung masuk ke gadget kita. Selama 5 hari buku itu akan ada di gadget kita. Tetapi sudah 5 hari buku itu akan hilang. Kalau mau pinjam, kembali lagi mencari dan mengakses lagi buku itu. Jadi saya kira ini menjadi terobosan, mudah-mudahan kaum milenial dimanapun berada membutuhkan buku, baik itu novel dan sebagainya, itu ada di aplikasi Ipusnas. Selain itu memang tantangan lainnya untuk kaum milenial ini adalah e-resource ini memang untuk khususnya para mahasiswa yang memang mereka membutuhkan sumber-sumber rujukan yang bisa diakses. Ini juga bisa mereka akses melalui e-resources, melalui gadget juga bisa, tapi kalau untuk e-resources mereka perlu menjadi anggota Perpustakaan Nasional dulu. Menjadi anggota Perpustakaan Nasional juga tidak susah, Anda bisa langsung melalui online juga, perpusnas.go.id, langsung mendaftar di situ, kemudian langsung nanti akan mendapatkan nomor anggota dan sekaligus password untuk bisa berselancar di seluruh koleksi yang ada di Perpustakaan Nasional. Itu barangkali Bu Nova, terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Ivan. Ya kalau di kami memang agak berbeda karena memang kondisinya saat ini adalah meningkatkan sebaran perpustakaan dan kemudian meningkatkan minat baca itu. Jadi terutama milenial itu saya kira benar. Yang baru dilakukan oleh Kementerian Desa itu memastikan internet terutama untuk para pelajar. Jadi saya kira untuk tadi disampaikan soal minat baca dan sebagainya yang banyak dikritik dan ditanyakan di chat di Zoom ini, saya kira memang itu tantangan ya. Tapi dengan adanya SDGs desa dan sudah SDGs desa ini sudah diukur bukan sebagai konsep tapi sudah sebagai ukuran untuk tiap-tiap desa begitu. Kita bisa memastikan akan ada banyak perkembangan di tahun-tahun depan. Memang sekarang belum kelihatan, tapi kalau kita ketemu lagi di Munas tahun depan, saya kira perkembangannya akan makin banyak. Karena semuanya sudah kami ukur dari sekarang. Mungkin semangat kita ya Pak ya. Mungkin satu tambahannya Pak Ivan, ini ada pertanyaan sambungan itu mengenai kalau memang untuk perpustakaan desa atau bahan-bahan pustaka itu memang akan meningkat dari tahun ke tahun. Ini ada pertanyaan bagaimana cara mekanisme atau proses untuk bisa mengikuti atau informasi bagaimana bisa mengikuti adanya pengadaan. Ya mungkin ini sangat teknis ya Pak ya, tapi biasanya penerbit itu yang paling diutamakan sebetulnya. Terima kasih Pak. Gimana kalau begini Bu, nanti kami selalu mencatat sehari-hari ya. Jadi ada istilah di Kemendes itu ada self assessment harian dari para pendamping. Nanti begitu ada
APBDes atau rumusan dari musyawarah desa tentang pengadaan buku atau perpustakaan, kami langsung hubungkan ke IKP, begitu gimana. Jadi memudahkan desa juga dan memudahkan IKP, sama-sama menjadi lebih cepat untuk mencapai tujuan. Begitu. Terima kasih banyak Pak Ivan. IKP akan terus ya kerjasama dengan Kementerian Desa, dan dalam hal ini informasi apapun terkait untuk kegiatan para anggota kita, kami IKP akan terus untuk berdiskusi dan berkomunikasi. Iya, terima kasih Pak Ivan dan Bu Ovi ya. Saya kira ini merupakan satu, kalau lihat dari apa yang dibahas dari hari kemarin sampai hari ini, nampaknya nanti para penerbit IKP melihatnya betul-betul semuanya tuh peluang gitu ya. Jadi peluangnya tuh sebenarnya banyak sekali ketika ada perubahan yang terjadi akibat teknologi dan pandemi gitu ya. Di emerging job, saya kira yang kemarin dibahas itu adalah betul tantangan, dan saya nggak tahu nih Pak Ivan ya, terutama di daerah tertinggal gitu. Kelihatannya kalau pakai istilahnya Pak Habibie, untuk mereka yang desa tertinggal tuh start from the end gitu ya. End-nya itu sebenarnya teknologi yang sekarang ini kan gitu. Mereka sudah mulai membaca buku melalui e-book, kemudian komunikasinya juga mulai video dan sebagainya gitu. Sehingga nampaknya itu yang perlu dipertimbangkan strateginya. Kemudian nanti teman-teman IKP juga nampaknya bisa memanfaatkan hal ini, dan termasuk juga pola kerjasamanya nanti seperti apa gitu, baik dengan perpustakaan maupun dengan Kementerian Desa Tertinggal. Kepada para peserta, saya kira saya juga ucapkan banyak terima kasih karena memang waktunya sudah hampir habis ya, dan bahkan sudah lewat 2 menit atas berbagai macam kontribusinya selama webinar ini dilaksanakan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan betul-betul bisa melihat bahwa banyak sekali peluang yang bisa muncul dari adanya pandemi maupun adanya perubahan teknologi ini. Emerging job itu saya kira kata kuncinya yang perlu kita pikirkan untuk memikirkan strategi berikutnya. Kami ucapkan banyak terima kasih pada Ibu Ovi, Pak Ivan, dan para peserta webinar yang lainnya. Ya. Silakan Bu Nova masih. Baik, terima kasih. Mungkin Pak dimintakan sedikit closing statement lah dari Bu Ovi dan Pak Ivan. Boleh ya? Silakan. Ya. Dipersilakan Bu Ovi dulu. Baik, terima kasih kepada IKP yang telah mengundang Perpustakaan Nasional. Saya kira berbangga sekali Perpustakaan Nasional bisa diundang oleh IKP, dan saya berharap bahwa kerjasama Perpusnas dengan IKP dapat lebih ditingkatkan, karena bagaimanapun Perpustakaan Nasional juga memerlukan peran serta IKP untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait dengan koleksi-koleksi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selamat bermunas, sukses, lancar, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih banyak Bu Ovi, dan perlu kita catat bersama bahwa Perpusnas dan IKP udah sangat lama menjalin kerjasama, baik sifatnya nasional sampai ke internasional. Saya ingat ketika kita menjadi guest of honor, Perpusnas adalah yang paling terdepan untuk mendampingi IKP di dalam melakukan promosi literasi atau buku-buku terbitan Indonesia di luar negeri. Terima kasih Bu Ovi, kita aplaus ya untuk Bu Ovi dulu ya, para hadirin. Terima kasih banyak. Kemudian dipersilakan Pak Ivan. Terima kasih Bu Nova, Pak Max, Bu Ovi, Bapak Ibu sekalian. Jadi literasi di desa ini satu terma yang sangat kuat di Kementerian Desa pada saat ini ya. Dan kami memang sudah bertekad untuk mewujudkan, karena Gus Menteri sendiri dari IKIP Jogja yang memang sangat concern terhadap SDM di desa ya, dan sudah memberikan pesan supaya
saling bekerja sama dengan IKAPI, terutama untuk ke depan ini. Tadi kalau untuk informasi kebutuhan buku dan perpustakaan di desa, bisa segera langsung kami sampaikan setiap kali ada informasi lebih baru. Dan jika kami membutuhkan sesuatu hal, nanti kami juga akan segera menghubungi IKAPI, terutama untuk menguatkan literasi masyarakat desa. Selamat bermunas dan kami yakin akan sangat bermanfaat untuk masyarakat desa. Terima kasih, Bu. Ya, aplaus untuk Pak Ivan. Ya, mungkin informasi untuk Bu Ovi dan Pak Ivan, ini peserta sangat baik, artinya cukup banyak yang hadir, itu hampir 120 yang menghadiri webinar ini. Jadi kelihatannya tema hari ini sangat ditunggu-tunggu oleh anggota penerbit IKAPI. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Ovi, Pak Ivan. Saya silakan Pak Max untuk menutup. Iya, akhirnya kita selesai juga ya, waktu juga yang memisahkan kita. Nampaknya kalau diteruskan juga masih menarik untuk membahas materi ini. Baik, akhirnya kami ucapkan terima kasih pada semua pihak, pembicara dari Perpustakaan Nasional, dari Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, kemudian para peserta webinar yang sudah berkontribusi menyampaikan beberapa pertanyaannya. Semoga ini akan memberikan berkah untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita semua untuk menjadikan industri perbukuan itu betul-betul bangkit dan itu menjadi kebangkitan peradaban kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, demikianlah tadi acara diskusi perbukuan kita pada hari ini adalah hari ketiga penyelenggaraan Munas IKAPI ke-19 tahun 2020. Jangan lupa besok masih akan ada lagi acara diskusi perbukuan yang akan mengambil tema mediasi dan promosi pemerintah bagi penyelamatan industri perbukuan yang akan mendatangkan narasumber dari Kemenparekraf dan Kemenkumham. Bagi Anda yang masih berada di Zoom webinar ini, kami harapkan untuk tetap berada di sini karena sesaat lagi akan ada pengumuman dari Panitia Pemilihan Ketua Umum IKAPI 2020-2025 mengenai waktu e-voting. Dan setelah itu akan ada pengumuman lagi dari MyVoted, partner IKAPI dalam pemilihan Ketua Umum IKAPI 2020-2025. Sesaat lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta Musyawarah Nasional IKAPI tahun 2020, berikut ini kami dari Panitia Pemilihan Ketua Umum IKAPI periode 2020 sampai 2025 akan menyampaikan pengumuman. Pertama, pada hari ini kita akan memulai proses e-voting, pemilihan atau pemungutan suara melalui teknologi e-voting yang akan dilaksanakan pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat dan berlangsung sampai pada hari Sabtu pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yang kedua, dari tahapan seleksi dan tahapan proses-proses yang telah dilaksanakan dalam kandidasi, kami sampaikan bahwa kita akan memilih tiga kandidat yang sudah mengikuti proses-proses hingga kampanye telah berlangsung. Ketiga, kami juga mengharapkan kepada para pemilih untuk bersiap-siap dengan perangkat atau teknologinya masing-masing, di mana kita akan melakukan proses pemilihan secara e-voting melalui teknologi yang bisa diakses menggunakan handphone maupun perangkat komputer lainnya. Yang keempat, data yang sudah kami dapatkan, pemilih yang sudah terdaftar dan terverifikasi berjumlah 472 dari 568 peserta atau peserta Munas yang dan pemilih yang sudah terdaftar dan melakukan verifikasi. Dengan demikian jumlah pemilih nanti pada hasil akhir adalah 472. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa pemilihan Ketua Umum IKAPI menggunakan teknologi e-voting akan segera kita hitung mundur dimulai dari pukul 10.15 dan sistem akan dibuka pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Selamat menentukan pilihan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sudah kita dengarkan bersama untuk Anda khususnya para peserta Munas atau para pemilih ya di pemilihan Ketua Umum IKAPI periode 2020-2025. Tadi ada pengumuman dari Panitia Pemiltum bahwa waktu e-voting akan dimulai pada hari ini mulai pukul 12.00 sampai dengan besok Sabtu 28 November pukul 12.00. Jadi silakan gunakan hak pilih Anda dengan baik. Berikutnya akan ada pengumuman lagi yaitu
pengumuman dari MyVoted, partner IKP dalam pemilihan Ketua Umum IKP 2020-2025. Selamat pagi teman-teman semua, perkenalkan saya Gilang, perwakilan dari MyVoted, partner dari IKP dan sekaligus tim dari sistem e-voting pada pemilihan Ketua Umum IKP 2020-2025. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit arahan terkait teknis untuk e-votingnya. Yang pertama, poin pertama yang harus diperhatikan oleh teman-teman adalah bisa menggunakan browser, yaitu dari Google Chrome, Mozilla Firefox, atau teman-teman yang di iPhone bisa menggunakan Safari. Itu adalah 3 browser utama yang kami rekomendasikan. Yang kedua, ketika melakukan voting, jangan lupa teman-teman untuk allow atau izinkan kamera di HP-nya. Kenapa? Karena proses ini adalah memberikan akses kepada kamera di handphone teman-teman untuk melakukan voting, yang nantinya selfie-nya akan digunakan sebagai acuan untuk teman-teman panitia untuk verifikasi suara. Dan ketiga, hal teknis berikutnya adalah teman-teman ketika melakukan selfie, jangan memakai masker agar wajah terlihat dengan jelas. Demikian informasi teknis yang dapat saya sampaikan. Saya rangkum lagi sedikit. Yang pertama, browser yang digunakan adalah Google Chrome, Mozilla Firefox atau Safari. Yang kedua, jangan lupa untuk allow kameranya atau izinkan kamera untuk akses foto. Yang ketiga, untuk fotonya jangan menggunakan masker agar wajah terlihat jelas. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat pagi. Baik, terima kasih Mas Gilang dari MyVoted tadi sudah memberikan informasi bagaimana tata cara e-voting dari Pemiltum Ketua Umum IKP 2020-2025. Sebelum acara ini saya tutup, saya akan informasikan kepada Anda peserta Munas IKP ke-19 2020, nanti pada pukul 13.30 akan kita lanjutkan acara berikutnya dengan sidang pleno keempat. Ya. Jadi setelah acara ini kita akan rehat untuk isoma dan nanti akan dilanjutkan dengan sidang pleno keempat. Dan izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah memberikan dukungan atau mensupport dari penyelenggaraan Munas IKP ke-19 tahun 2020 ini. Dari penerbit Erlangga, kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada penerbit Yudhistira, SPKN, penerbit Intan Pariwara, Pesona Edu, IKP Jawa Tengah, dan MyVoted. Saya Guntur Ramadan undur diri pamit, nanti ketemu lagi kita pada pukul 13.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.